Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soli-soli level 4 di rumah? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPS. Simak baik-baik videonya sampai selesai. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam. Buku Alah, buku dinas, tema 6, halaman 26 sampai 30. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Lingkungan tersebut adalah pegunungan, ciri-ciri ketinggian lebih dari 500 mdpl meter di atas permukaan laut, kemudian udara dingin, tanahnya subur, jenis tanamannya banyak ditumbuhi teh, karet, kentang, kina, wortel, dan lain-lain. Kemudian dataran tinggi, ciri-cirinya ketinggian lebih dari 300 mdpl, udaranya dingin, tanahnya subur, jenis tanamannya brokoli, wortel, kol, kentang, apel, dan lain-lain. Dataran rendah, ciri-ciri ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl, udaranya panas, jenis tanamannya mangga, kedelai, padi, jagung, dan dan kayu jati, serta masih banyak lagi ya. Kemudian terakhir pantai, ciri-ciri ketinggian 0 mdpl, udaranya panas, tanahnya kurang subur dan berupa pasir, jenis tanamannya ada pohon kelapa, tanaman bakau, dan yang lainnya. Bukalah buku dinas tema 6 halaman 116. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dikelompokkan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus, dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dikelompokkan menjadi dua, yaitu hayati, sumber daya alam dari tumbuhan dan hewan, contohnya hewan, sayur-sayuran, buah-buahan, kayu, susu, dan sebagainya. Kemudian ada non-hayati, yaitu sumber daya alam yang tidak hidup, contohnya air,
tanah, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada 3. Yang pertama, sumber daya energi yang menghasilkan energi, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Kemudian sumber daya mineral logam, yaitu sumber daya alam yang bersifat logam, contohnya emas, perak, tembaga, aluminium, besi, nikel, dan timah. Kemudian terakhir, sumber daya alam mineral non-logam, yaitu sumber daya alam yang bersifat selain logam, yaitu belerang, batu kapur, granit, marmer, kapur, dan intan. Contohnya masih banyak lagi ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Sapi, kerbau diambil daging, susu, kulit, dan tenaganya untuk membajak sawah. Sayuran dan buah-buahan untuk bahan minuman, makanan, dan obat-obatan. Padi, jagung, buah-buahan, sayuran, ikan, dan bahan makan untuk bahan makanan. Kemudian ada jahe, kunyit, kina untuk obat-obatan, karet, kapas, kelapa sawit, teh untuk bahan baku industri atau pabrik, ada kerang, mutiara, emas, perak untuk perhiasan, besi, batu granit, marmer untuk membangun rumah, minyak bumi untuk bahan bakar, biji besi untuk peralatan rumah tangga, dan juga bauksit untuk membuat aluminium. Hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya bisa ditanami teh, karet, kentang, dan wortel, dan masih banyak lagi ya. Serta mata pencarian masyarakat kebanyakan itu petani, peternak, perkebunan, dan pedagang. Ada lingkungan dataran tinggi, potensi sumber daya alam, bisa ditanami brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencarian masyarakat mayoritas itu atau kebanyakannya ya, ada petani, ada perkebunan, ada juga peternak, dan pedagang. Kemudian lingkungan dataran rendah, potensi sumber daya alamnya bisa ditanami padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencarian masyarakatnya ada petani, peternak, pedagang, dan karyawan buruh. Lingkungan pantai, potensi sumber daya alamnya sangat banyak ya. Bisa ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencarian masyarakatnya ada nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, pengrajin. Lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencarian masyarakat. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar IPS-nya hari ini. Us Anis akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.